Sebenarnya ini adalah permasalahan klasik di tengah-tengah masyarakat, bahwasanya di sebagian tempat ada yang melaksanakan sholat subuhnya menggunakan kunut, ada yang tidak kunut. Nah, bahkan terkadang ini menjadi suatu perdebatan yang panjang, sehingga kadang menimbulkan suatu permasalahan, hubungan silaturahmi menjadi renggang hanya gara-gara yang satu pakai kunut, yang satu tidak pakai kunut. Lalu bagaimana pandangan ulama 4 mazhab terhadap kunut subuh ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ya, teman-temanku yang berbahagia dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kembali berjumpa di channel YouTube kita. Semoga ini menjadi amal jariah bagi kita semua, dan kita tetap diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk tetap beribadah, bekerja, dan beramal sebagaimana yang kita harapkan. Teman-teman yang berbahagia, untuk menjawab hal tersebut, mari kita sama-sama membuka kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, di mana pembahasannya ada pada juz yang pertama, halaman 831. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan yang keenam, al-qunutu fis salah, qunut ketika salat. Yundabu al-qunutu fis salah, lakin al-fuqaha ikhtalafu fi tahdid as-salati allati yaqnutu fiha ala ara'in. Qunut ketika salat itu disunnahkan, akan tetapi para fuqaha berbeda pendapat tentang batasan salat yang disunnahkan untuk berkunut. Menurut Hanafiyah dan Hanabilah, kunut itu yaqnutu fil witri. Kunut itu hanya ada pada witir. Qabla ruku'i indal Hanafiyah. Menurut Hanafiyah, kunut itu pada sebelum rukuk. Wa ba'da ruku' indal Hanabilah. Sedangkan menurut Hanabilah, rukuk itu kunut itu setelah rukuk. Wala yaqnutu fi ghairihi minas salawat. Dan tidak ada kunut pada selain salat ini. Wa qala al-Malikiyyah wa Syafi'iyyah, menurut Malikiyah dan Syafi'iyah, yaqnutu fi salati subhi ba'da ruku'i. Menurut Maliki dan Syafi'iyah, kunut itu dikerjakan pada salat subuh setelah rukuk. Wal afdal 'inda al-Maliki qabla ar-ruku'. Tapi yang paling afdal menurut Malikiyah, kunut itu sebelum rukuk. Wa yukrahu 'inda al-Malikiyah 'ala adh-dhahir al-qunut fi ghairi subh. Menurut Malikiyah, makruh hukumnya pada melakukan kunut pada selain salat subuh. Ini pendapat 4 mazhab. Menurut Hanafi dan Hambaliyah, tidak ada kunut kecuali hanya pada witir. Menurut Maliki dan Syafi'iyah, ada kunut selain witir dan pada salat subuh. Kalau kunut nazilah bagaimana? Wa yustahabbu 'inda al-Hanafiyyati wasyyafi'iyyati wal Hanabilati al-qunutu fi as-salawati al-mafrudati idza nazalat bil muslimina nazilah. Nah, jadi menurut Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanafilah, melakukan kunut pada salat-salat yang fardu ini, pada salat-salat fardu apabila pada kaum muslim itu tertimpa satu nazilah, satu musibah atau suatu ketakutan, maka kunutnya dianjurkan untuk dibaca. Ini secara global.
menurut pandangan empat mazhab. Secara terperinci, Syekh Wahab Az-Zuhaili merincikan sebagai berikut. Wa tafsilul kalami an kulli madhhabin ma ya'ti. Awalan qunutul witri awis subhi. Yang pertama, qunut witir atau subuh. Qala al-Hanafiyah, menurut Hanafiyah. Di sini diurut Wahab Az-Zuhaili secara senioritas mungkin ya. Jadi kalau diurut secara senioritas, Imam Abu Hanifah itu lebih senior daripada Imam Malik. Imam Malik itu lebih senior daripada Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i lebih senior daripada Imam Ahmad ibn Hanbal. Keempat mazhab ini mereka juga tenggang rasanya itu tinggi. Coba kita perhatikan bagaimana menurut Hanafiyah. Menurut Hanafiyah, yaqnutul musalli fi salatil witri. Seperti yang di atas dikatakan bahwasanya menurut Hanafiyah salat qunut itu ada pada salat witir. Fa yukabbiru ba'da al-intiha' min al-qira'ah wa yarfa'u yadayhi ka raf'ihi 'inda al-iftitah. Thumma yada'uhuma tahta surratihi thumma yaqnutu thumma yarka'. Mana cara qunut menurut Hanafiyah? Melakukan qunut Hanafiyah, fa yukabbiru ba'da al-intiha' min al-qira'ah. Kemudian mereka takbir setelah selesai daripada membaca ayat, wa yarfa'u yadayhi, mengangkat kedua tangannya, karaf'ihi in 'inda al-iftitah, mengangkat kedua tangannya sebagaimana mengangkat tangan ketika membaca iftitah, thumma yada'uhuma tahta surratihi, meletakkan keduanya di bawah surahnya, thumma yaqnutu, kemudian mereka berkunut. Wah, ini cukup berbeda dengan yang kita laksanakan sebagaimana yang kita laksanakan di Indonesia. Wala yaqnutu fi salati ghairil witri illa linazilatin fi salatil jahriyah. Hanafiyah tidak melaksanakan kunut kecuali hanya pada salat witir. Dan juga mengerjakan witirnya itu illa linazilatin fi salatil jahriyah, kecuali juga pada ketika terjadi nazilah, dan mengerjakannya hanya pada salat-salat jahar. Sigat doa kunutnya bagaimana? Wasigatud doa indahum wa indal malikiyah. Jadi antara Malikiyah dan Hanafiyah bersama doanya. Jadi doa witir, doa kunutnya yang dibaca menurut mereka, Allahumma inna nasta'inuka wa nastahdika wa nastaghfiruka wa natubu ilaika wa nu'minu bika wa natawakkalu alaika ila al-akhir. Lalu ini menurut Hanafi. Madhabul Malikiyah, menurut madhab Maliki, yundabu 'inda al-Malikiyati qunutu sirran fi as-subhi faqat la fil witri wa ghairihi fayukrah wa dhalika qabla ruku' wa huwa afdal wa yajuzu ba'da ruku'. Jadi kalau menurut Malikiyah, kunutnya itu dilaksanakan sebelum ruku'. Itu lebih afdal. Namun kalau dilaksanakan sesudah ruku' juga tidak apa-apa. Wa lafdhuhu al-mukhtar, lafaz kunut yang mereka baca adalah Allahumma inna nasta'inuka ilaih, sama sebagaimana doa kunut yang dibaca oleh mayoritas mazhab Hanafiyah. Yang ketiga menurut mazhab Syafi'i, ini mazhab mayoritas yang dianut di Indonesia, dan mayoritas masjid di Indonesia juga melaksanakan kunut. Yusannu 'indahum al-qunutu fi i'tidalin thaniyati subh. Kunut itu disunnahkan ketika i'tidal rakaat kedua salat subuh. Wasighatuhu al-mukhtarah, adapun teks redaksi doa kunut yang dibaca sebagaimana kita ketahui, Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait wa qini syarra ma qadait fa innaka taqdi wa yuqda 'alaik sampai akhir. Nah, ini sigat yang kita pakai.
Dan ditambah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, ini juga perlu saya tekankan. Di masyarakat kita kalau ketika membaca salawat dan kunut itu dibaca wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ada yang membaca wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Antara wa barik wasallim dengan wa baraka wasallam, mana yang paling tepat? Kalau kita lihat secara susunan nahwunya, di awal menggunakan sigat fi'il madi, shalla. Maka sebaiknya kalau sigat di awal menggunakan fi'il madi, maka ketika dibarik kita juga menggunakan sigat fi'il madhi. Karena di situ dilanjutkan dengan huruf ataf, maka yang tepat adalah sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Ya, baik. Ini sedikit untuk kita yang mungkin ada sedikit kesalahan saja. Lalu apa dalil madhab Syafi'i? Wa daliluhum ala ikhtiyari hadhihi as-sighah ma rawahu al-Hakim fil Mustadrak an Abi Hurairah radhiyallahu an. Dalil mereka adalah hadis riwayat Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' min salati as-subhi fi ar-rak'ati ats-thaniyah rafa'a yadayhi fayad'u bi hadha ad-du'a. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mengangkat kepalanya dari ruku, bangkit dari ruku ketika salat subuh, pada rakaat yang kedua beliau mengangkat kedua tangannya, fayad'u bihadzal du'a, kemudian beliau berdoa dengan doa ini, Allahumma hdini fi man hadait, sampai akhir. Wa qala Anas bin Malik, lalu kenapa mazhab Syafi'i selalu membaca qunut di setiap subuh? Mazhab Syafi'i berdasarkan kepada hadis riwayat Anas bin Malik. Dari hadisnya, ma zala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fil fajri hatta faraqa ad-dunya. Wa kana Umar yaqnutu fi as-subhi bi muhdirin min as-sahabah wa ghairihim. Ma zala, selalu senantiasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berqunut pada salat fajar, pada salat subuh, hatta faraqat dunya, sampai beliau meninggal. Dan Sayyidina Umar yaqnutu fi subuh, juga melakukan qunut subuh dengan sahabat dan lain-lainnya ketika salat fajar. Jadi mazhab Syafi'i juga memiliki landasan kenapa mereka melaksanakan qunut di waktu subuh. Ya, jadi 3 mazhab. Menurut Hanafiyah tidak ada qunut pada subuh kecuali pada witir dan salat jahriyah ketika ada nazilah. Menurut mazhab Maliki ada qunut waktu subuh, tapi qunutnya tidak seperti Syafi'i. Mereka berqunut afdal menurut mereka sebelum rukuk. Menurut Syafi'i sunnah melaksanakan qunut. Cara qunut Syafi'i sebagaimana hadis riwayat dari Al-Hakim lagi Al-Mustadrak dari Abu Hurairah, bahwasanya kunutnya dilaksanakan setelah bangkit dari rukuk. Lalu bagaimana menurut madhab Hanabilah? Madhabul Hanabilah yusannu al-qunut indahum kal Hanafiyah fil witri fil raq'atil wahidah fi jami' as-sunnah ba'da ar-ruku' kama qala Asy-Syafi'i fi witr nisfil akhir min Ramadan. Disunnahkan qunut menurut mereka pada salat witir di rakaat yang terakhir, pada satu rakaat dari semua sunnah itu. Melaksanakannya setelah rukuk. Kama qala Asy-Syafi'i fi witr nisfil akhir min Ramadan. Mereka berkunut mengikut sebagaimana pendapat Imam Syafi'i pada witir separuh terakhir dari bulan Ramadan. Fa in qanata qabla ar-ruku' fala ba'sa.
Mereka juga tidak melarang kalau mau witir sebelum kunut sebelum rukuk, ya tidak apa-apa juga. Tapi afdalnya ya setelah rukuk. Lamma rawa Ibnu Mas'ud, karena sebagaimana hadis riwayat Ibnu Mas'ud, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qanata ba'da rukuk, Nabi berkunut setelah rukuk. Kalau yang setelah rukuk, warawa Hamid qala su'ila Anas 'anil qunut fi salati as-subh faqala kunna naqnutu qabla ar-ruku'i wa ba'dah. Tanya Anas tentang kunut pada salat subuh. Faqal, lalu Anas menjawab, kunna naqnutu qabla ar-ruku'i wa ba'dah. Kami melaksanakan kunut sebelum rukuk dan setelah rukuk. Maksudnya kadang mereka mengerjakannya setelah rukuk, kadang juga mengerjakannya sebelum rukuk. Wa yaqulu fi qunutihi jahran in kana imaman aw munfaridan. Dan kunutnya itu jahar, baik dia sebagai imam atau sebagai munfarid. Apa doa yang dibaca? Mereka kadang membaca Allahumma inna nasta'inuka, terkadang juga membaca Allahumma hdina fi man hadait. Inilah kunut yang dibaca menurut mereka. Dan menurut mazhab Hanabilah, wala yusannu al-qunutu fi subhi wala ghairuha min as-salawati siwal witr. Menurut mazhab Hanabilah, tidak disunnahkan melaksanakan kunut di waktu subuh dan tidak pula di waktu yang lainnya, kecuali melaksanakan kunutnya pada salat witir, separuh Ramadan. Melaksanakan kunut di separuh Ramadan. Jadi inilah pendapat 4 mazhab tentang kunut di waktu subuh. Saya simpulkan, menurut Hanafiyah, kunut hanya ada terjadi pada salat witir dan ketika ada nazilah, atau yang biasa kita sebut dengan kunut nazilah. Pelaksanaannya pada salat-salat jahar kalau kunut nazilah. Menurut Malikiyah, kunut subuh ada. Jadi kunut menurut Malikiyah sebelum rukuk. Jadi agak berbeda dengan kita. Menurut Syafi'iyah, kunut subuh ada, kunut witir ada, kunut nazilah ada. Dan pelaksanaan kunutnya sebagaimana kita laksanakan saat ini setelah bangkit dari rukuk, mengangkat kedua tangan. Menurut Hanabilah, tidak ada kunut kecuali hanya pada salat witir yang separuh akhir dari bulan Ramadan. Teman-teman sekalian, jadi mari kita tidak perlu bertegangan urat leher, kita sama-sama bergandeng tangan. Kalau bagi yang ingin kunut, silakan kunut. Yang tidak mau kunut, ya tidak apa-apa. Bagi yang kunut, teruskan kunutnya. Bagi yang tidak kunut, ya tidak apa-apa. Namun kalau ingin berkunut, itu lebih baik. Yang jelas, jangan sampai perbedaan antara kunut dan tidak kunut menyebabkan silaturahmi kita sebagai sesama umat muslim menjadi renggang. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.